Alhamdulillahilladzi an'amana bin ni'matil istiqlal min biladina Indonesia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, yang hari ini kita sama-sama merayakan peringatan kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan Nusantara. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemudian Islam memandang kemerdekaan itu? Apakah hanya sekedar melepaskan diri dari penjajahan untuk penindasan? Apa itu yang dimaksudkan kemerdekaan? Atau hanya sekedar teks proklamasi yang selalu dibaca pada setiap tanggal 17 Agustus? Apa itu yang dimaksudkan kemerdekaan? Oleh karena itu Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, apabila kita ingin menjelaskan tentang kemerdekaan, maka kita harus membaca definisi makna kemerdekaan. Apa itu? Kata para ulama dalam tanzihnya, al-hurriyatu tamamul ubudiyah wal haqiqatul ubudiyah tamamul hurriyah. Kemerdekaan dalam pandangan Islam harus bisa menjamin pelaksanaan ibadah yang menjadi tujuan diciptakannya manusia. Maka kemerdekaan harus bisa menjamin pelaksanaan ibadah semuanya, baik perintahnya maupun larangannya. Kalau misalnya tidak ada jaminan melaksanakan ibadah secara baik, artinya bukan kemerdekaan. Wal haqiqatul ubudiyah tamamul hurriyah, karena hakikat daripada ibadah itu adalah kemerdekaan yang sebenarnya. Hakikat ibadah adalah kemerdekaan yang sempurna. Hakikat daripada ibadah adalah kemerdekaan yang sejati. Oleh karena itu, kalau hanya sekedar melepaskan penjajah atau pengakuan internasional atau secara de jure hukum, sementara pelaksanaan ibadah masih terbatas, baik secara personal terbatasnya, secara keluarga, secara masyarakat, atau secara konstitusi. Kalau ibadah itu dibatasi, maka sebenarnya bangsa itu belumlah merdeka yang sesungguhnya. Gitu, Pak. Lalu apa saja rincian tentang kemerdekaan itu? Di dalam kitab Maqasidus Syariah Islamiyah karya Imam Ibnu Ashur, dia merinci tentang bab-bab ataupun bagian yang harus merdeka tuh. Dia hanya menyebutkan 4 saja, Pak. 4 bagian saja yang harus diperoleh oleh umat Islam yang merdeka. Apa? Kata beliau yang pertama adalah al-hurriyatul aqidah. Kemerdekaan di dalam berakidah. Akidah nih, Pak. Kita harus merdeka. Tidak boleh ada infiltrasi yang merusak tentang akidah, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara undang-undang ataupun benda-benda. Maka itu artinya belum merdeka. Contoh misalnya, rencana pembangunan patung seharga 10 triliun seseorang
itu adalah pemaksaan untuk melakukan penyembahan pada berhala. Patung adalah simbol berhala. Kalau negara mempraktikasi pembangunan patung, artinya negara mengarahkan rakyat untuk menjadi penyembah berhala. Artinya apa? Umat Islam belum merdeka secara akidah. Yang kedua, kata Ibn Ashur, al-hurriyatul aqwaliyah, kemerdekaan di dalam mengeluarkan pendapat yang benar, ya, mengeluarkan pendapat yang baik, maka itu dijamin harusnya tidak boleh ada batasan. Kalau misalnya itu dibatasi sekalipun ucapannya benar, maka masyarakat itu belum dipandang sebagai masyarakat yang merdeka. Yang ketiga, apa? Al-hurriyatul fil ilmi wa ta'lif, kemerdekaan di dalam meraih ilmu, ya, ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu-ilmu umum. Maka harus ada kebebasan memilih ilmunya dan mempelajarinya serta mempraktekkan ilmu itu. Harus ada kemerdekaan. Sekarang ini banyak ilmu-ilmu agama yang dilarang untuk dipelajari, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dengan peraturan ataupun apa undang-undang. Ilmu-ilmu agama Islam banyak yang dikerdilkan sehingga masyarakat awam tidak bisa mempelajari itu. Ya. Ini adalah pemaksaan di dalam ilmu. Artinya umat Islam belumlah merdeka ilmu. Yang keempat, kata beliau, al-hurriyatu fil amaliyah, kemerdekaan di dalam beramal. Kalau mengenai ini akan banyak sekali, Pak. Umat Islam tidak leluasa. Bahkan sebagai bangsa pun, ya, kita masih belum sebebas-bebasnya, belum merdeka untuk melaksanakan amal-amal. Apa misalnya? Ekonomi, contoh. Pernahkah kita berpikir umat Islam kalau ekonomi kita ini masih menggunakan ekonomi kapitalis yang berbasis adalah non-muslim? Secara tidak sadar kita digiring untuk melakukan praktek riba, semua, ya. Bahkan dengan simbol-simbol yang namanya syariah pun kadang-kadang tidak luput dari kesan riba, dan itu sangat bertentangan dengan Islam, dan itu dipaksakan untuk bisa dilaksanakan. Ekonomi kita bisa rasakan. Hukum, ya, kita menggunakan KUHP yang bersumber dari Undang-Undang Belanda, ya. Undang-Undang Belanda. Artinya apa? Bangsa ini belum bebas, sekalipun mayoritas beragama Islam, tapi dari sisi hukum kita masih menggunakan undang-undang buatan non-Muslim. Ada memang hukum Islam sedikit dan hukum adat di dalamnya tuh, dalam KUHP itu. Ya. Apalagi budaya, udah jangan tanya dah. Syakofah, budaya itu di kita budaya barat, budaya syahwat, ya. Hampir semua budaya itulah yang kemudian bisa meracuni generasi muda kita dengan minuman keras, ya, makanan-makanan bernutrisi tinggi, tayangan-tayangan pornografi, kemudian lagi narkotika, itu semua dipompakan kepada generasi muda Muslim. Bahkan di kota yang disebut kota santri pun tidak luput daripada budaya-budaya yang merusak generasi muda Islam. Bahkan sekarang sudah masuk pada pondok-pondok pesantren. Bukan hanya ideologinya, budayanya dipakai oleh orang-orang yang memang tidak senang kalau Islam itu murni, ya, baik. Apalagi misalnya, ya, budaya, ekonomi, politik sama, ya.
Politik kita tidak berdasarkan katakanlah mayoritas negeri ini. Demokrasi yang bahasa kampungnya demokrasi yang kebablasan, ya. Sehingga memerlukan biaya sangat tinggi. Padahal kalau melihat umat Islam memang ada demokrasi, tapi dia biayanya murah, nggak banyak amat. Pilih orang-orang terbaik tiap kabupaten, duduk di parlemen, pilih. Ya. Dulu pernah dipraktekkan itu, ya. Tapi itu ternyata tidak disenangi. Ada kesan berbau Islam, maka itu ditolak oleh orang-orang yang membenci Islam. Oleh karena itu kita ya di hari kemerdekaan ini mari kita sama-sama introspeksi, merenung. Apakah benar kita sudah merdeka atau kita masih dijajah? Dijajah oleh siapa? Islam menceritakan tentang penjajahan yang tidak pernah berhenti kepada setiap insan. Siapa itu? Pertama, kita pasti dijajah oleh setan. Setan pasti menjajah kita. Setiap detik kita dijajah oleh setan. Yang kedua, kita dijajah oleh nafsu kita sendiri. Syahwat kita itu menjajah diri kita. Kita tidak merasa puas, tidak merasa ridho, tidak merasa ikhlas dengan apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dijajah oleh nafsu kita. Yang ketiga, kita juga dijajah oleh pemikiran-pemikiran asing. Orang menyebutnya ghazwul fikri. Ya. Penjajahan pemikiran. Bebaskan itu semua. Sebagai umat Islam, kita harus merujuk kembali kepada pemikiran Islam. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Pelajari. Dan yang keempat, kita juga masih dijajah oleh orang-orang yang mungkin benci terhadap persatuan bangsa Indonesia ini. Ada banyak orang-orang yang ingin memecah belah bangsa ini, Pak. Tapi Islam menghimpun itu semua. Islam menjadi sebuah kekuatan sebagai pemersatu bangsa Indonesia ini. Oleh karena itu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang di hari kemerdekaan ini umat Islam masih bisa bersatu. Khususnya di RW 13 di Jam Masjid Muhajirin kita masih tetap utuh dan bersatu. Ini jaga betul, Pak. Karena ini merupakan amanah yang Allah berikan. Kalau saja RW 13 masyarakatnya tidak bersatu, porak-poranda Pak RW ini, Pak. Bukan hanya sekedar ideologi pemahaman pun akan acak-acakan, tapi kita syukuri karena RW 13 masih dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga persatuan ini tetap kita jaga terus ya sampai selama-lamanya. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai tazkirah peringatan perayaan kemerdekaan 17 Agustus 45, kemerdekaan yang ke-78. Lebih kurang mohon maaf. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.